Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Bapak dan Ibu yang saya hormati, perkenalkanlah saya Maskur dan tim peneliti Saudara Hunaypi. Saya Maskur dari Program Studi Pendidikan Dokter Hewan, Fakultas Kedokteran Hewan, Universitas Pendidikan Mandalika Mataram. Saudara Hunaypi adalah para peneliti, anggota peneliti dari Program Studi Pendidikan Biologi Fakultas Sains Teknologi Terapan, Universitas Pendidikan Mandalika. Judul presentasi hasil penelitian adalah metode diseminasi teknologi hasil penelitian yang paling efektif menurut pandangan peternak sapi potong di Nusa Tenggara Barat. Bapak Ibu yang saya hormati, sebagaimana kita ketahui bahwa pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan ujung tombak keberhasilan pembangunan sebuah wilayah. Hasil-hasil penelitian dan pengembangan perlu segera diseminasikan untuk diterapkan lebih lanjut oleh para pengguna teknologi dan inovasi di daerah, khususnya anggota masyarakat atau para petani peternak sapi potong pada peternakan rakyat di Nusa Tenggara Barat. Perguruan tinggi dan lembaga-lembaga penelitian merupakan sumber penghasil teknologi baru yang sangat potensial, baik dari segi jumlah perguruan tinggi dan lembaga-lembaga penelitian maupun hasil-hasil penelitian yang sudah diperoleh selama ini. Meskipun jumlah hasil penelitian dari perguruan tinggi dan lembaga-lembaga penelitian sangat banyak, namun jumlah hasil penelitian yang dapat diterapkan secara langsung oleh masyarakat, khususnya petani, peternak, masih sangat sedikit. Hal ini disebabkan karena teknologi baru yang dihasilkan belum didiseminasikan, sehingga terjadi bottlenecking dari sumber teknologi melalui saluran teknologi ke sasaran dari penerapan diseminasi teknologi. Hasil penelitian yang berasal dari perguruan tinggi ini berbeda sistem diseminasinya dengan yang berasal dari lembaga penelitian. Pada hasil penelitian yang berasal dari perguruan tinggi didiseminasi itu dalam berbagai bentuk kegiatan ilmiah, antara lain publikasi di jurnal ilmiah baik nasional maupun internasional, penerbitan buku teks, pemaparan di konferensi seminar ilmiah, tulisan di berbagai media massa, kemudian kekayaan intelektual dan sebagai pembicara atau pada saat kuliah tamu. Sedangkan hasil penelitian dari lembaga penelitian sebagai contoh, misalnya Badan Litbang Pertanian di Kementerian Pertanian Republik Indonesia, sebelum disalurkan atau disampaikan kepada masyarakat, terlebih dahulu dikaji dari berbagai aspek, misalnya dari aspek teknis, aspek sosial, aspek ekonomi dan budaya, oleh lembaga yang memang memiliki tupoksi sendiri untuk melakukan pengkajian. Nah, itu Balai Pengkajian Teknologi Pertanian yang berada di setiap provinsi di seluruh wilayah Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui metode diseminasi teknologi baru, hasil-hasil penelitian yang paling efektif bagi peternak sapi potong pada peternakan rakyat di Nusa Tenggara Barat, dalam rangka meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani peternak di era new normal. Metode penelitian yang digunakan adalah metode survei yang dilengkapi dengan kuesioner. Jumlah responden yang digunakan adalah sebanyak 816 orang yang berasal dari 10 kabupaten kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat yang dihitung dengan rumus yang digunakan oleh Kapanax, ya. Kemudian teknik pengambilan sampel penentuan responden adalah didasarkan pada teknik purposive random sampling, yaitu para responden ini adalah pernah menjadi petani kooperator dari kegiatan Balai Pengkajian Teknologi Pertanian NTB. Kemudian yang kedua adalah para peternak yang tergabung di dalam
kelompok ternak dan memiliki pengalaman beternak minimal 5 tahun. Penelitian ini dilakukan pada bulan Januari sampai dengan Desember 2018. Kemudian data yang diperoleh dari hasil penelitian ini ditabulasi, kemudian dianalisis dengan cara deskriptif berdasarkan tabulasi distribusi frekuensi. Ada 17 jenis metode diseminasi teknologi hasil penelitian yang diterapkan oleh Balai Pengkajian Teknologi Pertanian di Nusa Tenggara Barat yang dikaji pada penelitian ini, di mana dari 17 jenis metode diseminasi teknologi ini dibagi menjadi 3 kelompok. Kelompok pertama adalah demonstrasi teknologi dengan 4 jenis metode diseminasi teknologi. Kemudian yang kedua adalah kelompok kedua interpersonal komunikasi, yaitu ada 5 jenis metode diseminasi teknologi, dan yang terakhir kelompok ketiga adalah kelompok penyebaran informasi dengan 8 jenis metode diseminasi teknologi. Baik, Bapak dan Ibu yang saya hormati, mari kita lihat hasil dan pembahasan dari kegiatan penelitian ini. Pada tabel 1 menunjukkan bahwa berdasarkan kelompok metode diseminasi teknologi, pada kelompok yang pertama adalah kelompok demonstrasi teknologi. Ada 4 jenis metode diseminasi teknologi hasil penelitian pada kelompok ini, yaitu pertama visitor display, kemudian pameran, kegiatan pameran, kemudian yang ketiga adalah visitor plot, yang keempat adalah gelar teknologi atau showcase teknologi. Berdasarkan jumlah responden yang memilih setiap jenis metode diseminasi teknologi hasil penelitian ini, nampak bahwa gelar teknologi adalah merupakan jenis metode diseminasi teknologi hasil penelitian yang paling banyak dipilih oleh para responden, ya, sehingga berdasarkan hasil penelitian ini maka gelar teknologi memiliki urutan ranking pertama dari metode diseminasi yang paling efektif. Kemudian pada tabel 1 yang kedua adalah pada kelompok komunikasi interpersonal, ini ada 5 jenis metode diseminasi teknologi hasil penelitian yang menjadi pilihan daripada para responden. Yang pertama adalah klinik teknologi, yang kedua adalah temu lapang teknologi, yang ketiga adalah temu informasi teknologi, yang keempat adalah temu aplikasi teknologi, dan yang kelima adalah temu usaha, temu bisnis. Nah, dari kelima ini berdasarkan pilihan para responden nampak bahwa yang paling banyak dipilih adalah temu lapang teknologi dengan persentase jumlah responden yang memilih adalah 8,6%, di mana berdasarkan urutan ranking metode diseminasi yang paling efektif adalah memiliki urutan kedua. Kemudian kelompok yang ketiga adalah kelompok penyebaran informasi. Ini ada 8 jenis metode diseminasi teknologi hasil penelitian yang dikaji adalah pertama brosur, penyebaran brosur. Yang kedua penyebaran leaflet, penyebaran folder, surat kabar, siaran televisi, siaran radio, penyebaran VCD, dan yang terakhir adalah internet atau website yang sekarang banyak dikembangkan. Berdasarkan jumlah responden yang memilih, maka nampak bahwa brosur adalah merupakan jenis metode diseminasi dari kelompok penyebaran informasi yang paling banyak dipilih. Dan berdasarkan urutan ranking metode diseminasi yang paling efektif menurut pandangan daripada peternak sapi potong, ini merupakan peringkat yang keempat dari 17 jenis metode diseminasi teknologi hasil pertanian. Nah, adapun alasan dari para responden memilih gelar teknologi sebagai metode diseminasi teknologi hasil penelitian yang efektif adalah yang pertama, gelar teknologi itu dapat menunjukkan kepada para petani tentang keunggulan teknologi yang diterapkan, ya, dibandingkan dengan existing teknologi yang ada. Kemudian yang kedua adalah dengan dilaksanakan gelar teknologi akan memperkaya pengalaman petani karena petani terlibat langsung melaksanakan kegiatan gelar teknologi yang dibimbing oleh para peneliti dan para penyuluh di lapangan.
Kemudian alasan ketiga adalah melalui gelar teknologi menunjukkan kepada petani aplikasi yang tepat. Jadi karena hasil dari teknologi yang akan didiseminasikan ini adalah sudah dikaji dari berbagai aspek. Kemudian yang keempat adalah memberikan kesempatan kepada petani untuk menilai apakah teknologi yang digelar ini sesuai tidak dengan kebutuhannya. Dan yang terakhir adalah gelar teknologi ini adalah sebagai sarana bagi pemerintah di dalam mengambil kebijakan untuk mengembangkan teknologi tertentu yang akan digelar di daerahnya. Sebagai kesimpulan dari penelitian ini adalah gelar teknologi merupakan metode diseminasi teknologi hasil penelitian yang paling efektif menurut pandangan petani peternak sapi potong. Ini khusus kita memang yang sebagai responden adalah peternak sapi potong pada peternakan rakyat di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Kemudian yang berikutnya adalah sebagai kesimpulan, pelaksanaan gelar teknologi akan menjadi lebih efektif apabila dikombinasikan dengan berbagai kegiatan seperti temu lapang, kemudian pembagian brosur mengenai teknologi yang akan digelar kepada peserta gelar teknologi yang akan dibagikan brosur ini pada saat gelar teknologi dilaksanakan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.